Hello, back again with me. Kali ini gue akan membawakan film yang bercerita tentang seorang penulis novel cantik yang ingin mencari ketenangan dengan pergi ke sebuah pondok sepi di hutan. Namun, di sana dia malah dilecehkan oleh sekelompok pria. Oke, langsung masuk aja ke filmnya. Tapi sebelum itu, bagi yang baru datang ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan informasi di channel ini. Terima kasih. Cerita diawali dengan seorang wanita cantik bernama Jennifer yang akan pergi untuk mencari tempat yang tenang di pondok berlokasikan di tengah hutan. Dan by the way, pekerjaannya adalah seorang penulis novel. Kali ini dia akan menulis buku keduanya dan memilih suasana yang tenang dan sepi. Dia pun lalu mendatangi seorang kakek yang sudah diteleponnya seminggu yang lalu untuk menyewa sebuah pondok di Mockingbird Trail. Lalu kakek itu pun memberikan kunci plus peta yang dia tulis sendiri dengan kertas. Menyetir sambil mengikuti arahan peta tersebut karena takut bensinnya habis di tengah jalan. Dia pun mampir di pom mini untuk isi bensin dan terlihat sekelompok pria di sana memelototi keseksiannya Jennifer. Setelah selesai mengisi bensin, pria itu berusaha membantu Jennifer sambil menggodanya, tapi malah dia ketumpahan air yang ada di ember dan Jennifer pun minta maaf. Sesampainya di sana pun dia langsung menulis novel dan di sini kita diperlihatkan pemandangan yang indah, tapi bukan alam. Para lelaki pasti suka ini. Malamnya, Jennifer ditelepon oleh temannya yang ditanya mengenai novel keduanya itu. Jennifer bilang seharusnya dia di sini saja sejak pembuatan novel pertamanya. Dan saat sedang asik menelpon, tiba-tiba dia dikagetkan oleh benda yang jatuh di rumah sebelah. Dan setelah dia cek, terlihat banyak sekali home tools atau perkakas di situ. Dia pun melanjutkan lagi menulis novel, tapi sialnya bajunya ketumpahan minuman. Dan ketika dia sedang mencuci bajunya, dia pun direkam oleh seseorang. Besoknya, dia pun lari pagi dan di tengah hutan melihat rumah tua yang terlihat perkakas lagi di sana yang entah buat apa itu. Setelah lari pagi, dia pun mencuci muka, namun airnya kotor sehingga dia pun menelpon kakek tadi. Dan kakek tadi menjawab dia akan mengirimkan seseorang untuk memperbaikinya. Tukang servis pun datang yang bernama Matthew. Dan setelah selesai, semuanya lancar. Jennifer pun mengucapkan terima kasih sambil mencium pipinya Matthew. Karena tak kuat iman, Matthew pun langsung pergi tanpa meminta bayaran terlebih dahulu. Scene beralih ke tiga orang pria yang di pom ini tadi. Terlihat bahwa mereka sedang mancing. Kita perkenalan dulu. Yang tengah namanya Stanley, yang kanan namanya Andy, dan yang di kiri namanya Johnny. Tak lama setelah itu Matthew pun datang, lalu mereka bertiga menonton video yang direkam Stanley tadi malam. Saat itu Matthew bilang jika wanita itu telah menciumnya, namun Andy tidak percaya karena kepada Johnny saja dia acuh. Johnny pun bilang ke mereka bahwa dia bisa jinakan wanita itu. Dia bisa lakukan apapun yang dia mau dan akan kutunjukkan caranya. Malam hari, Jennifer kembali melanjutkan menulis novelnya dan tidur. Lalu dia pun terbangun jam 4 pagi. Dia pun pergi untuk minum, tapi di depan terdengar sesuatu dan setelah didekati, dia pun kembali masuk. Lalu terdengar lagi sesuatu yang aneh, dia pun kembali keluar lagi. Dan kali ini dia melihat bangkai hewan. Karena takut, dia pun kembali ke dalam dan menggembok pintu tersebut. Ketika melihat laptop, dia kaget melihat foto tiga pria itu dan secara bersamaan mereka datang. Lalu mereka pun membawa Matthew. Terlihat dia tidak mau ikut-ikutan begituan, tapi mereka tetap memaksanya. Setelah itu Johnny pun mulai melecehkan Jennifer. Sedangkan Stanley seperti biasa dia selalu merekamnya. Jennifer pun mulai dipaksa mengikuti keinginannya. Matthew pun tak kuat melihat hal itu. Saat sedang nyepong botol, Jennifer pun melawan. Dia pun menyemprotkan semprotan cabai ke matanya Stanley. Lalu dia pun lari ke hutan.
Saat sedang lari, dia pun menabrak seorang sheriff yang bernama Stotch. Dan di belakangnya ada kakek tadi yang merupakan seorang sheriff juga ternyata. Lalu setelah itu, Stotch membawanya kembali ke rumah itu. Dan terlihat di sana mereka tidak ada. Lalu Stotch pun menemukan miras dan ganja di situ. Sehingga dia pun menuduh Jennifer dan menyuruhnya untuk menghadap dinding. Lalu para lelaki itu pun datang lagi dan nampaknya polisi itu bersekongkol dengan mereka. Setelah itu mereka pun mulai melecehkan Jennifer lagi dan kali ini Johnny menyuruh Matthew untuk membuka celana, tapi Matthew menolaknya. Lalu mereka pun mengancam akan melukai Jennifer jika tidak mau. Setelah itu mereka pun membuka celana Jennifer dan Matthew memasukkan rudalnya ke Jennifer dengan semangat. Jennifer pun keluar tidak menggunakan celana di hutan. Lagi mereka melecehkannya. Andy memasukkan kepala Jennifer ke dalam air. Dan kali ini Stotch melakukan anal kepada Jennifer. Dia pun bangun dan berjalan dalam keadaan bugil. Mereka pun mengikutinya dari belakang. Saat itu Jennifer pun terjun ke air sungai tersebut. Polisi itu pun menyuruh mereka untuk mencarinya Jennifer setiap hari. Polisi itu juga menganggapnya sudah mati dan tak lama setelah itu dia pun menghancurkan rekamannya Stanley. Karena itu merupakan barang bukti yang bisa menjeratnya ke balik jeruji besi dan juga membakar semua barang milik Jennifer. Malamnya, Stotch pulang ke rumah anak istrinya. Terlihat dia seperti ayah yang kerja keras siang malam cari uang dan penyayang. Padahal aslinya bajingan. Besoknya, dia pun kembali ke tempat kakek itu dan mengembalikan kunci yang disewa Jennifer. Scene balik ke Matthew. Terlihat dia merasa bersalah karena sudah melakukan hal yang tidak senonoh kepada Jennifer. Dan tiba-tiba Jennifer pun muncul. Pagi hari, Stanley panik dan bilang ke mereka bahwa kameranya hilang. Ditambah lagi, kaset rekaman itu ada di dalamnya. Ternyata dia telah mengganti kaset itu. Yang berarti kaset yang dihancurkan waktu itu cuma kaset kosong. Lalu Johnny pun marah kepada Stanley. Malamnya, di depan rumah, Johnny melihat bangkai hewan yang sama saat mereka lakukan itu ke Jennifer. Johnny pun masuk lagi, dan lagi, dia pun keluar dan kali ini dia menemukan sandal miliknya Matthew. Scene balik ke tempat tongkrongan, polisi juga datang ke situ. Sheriff pun marah ke Stanley karena bagaimana mungkin kaset itu bisa sampai ke rumahnya, dan bahkan sampai ke tangan istrinya. Tapi Johnny menganggap Matthew mencurinya sambil menunjukkan sandalnya Matthew kepada sheriff. Setelah itu, sheriff itu pun membakar kaset itu. Scene beralih ke mereka berdua yang sedang hunting. Stotch pun mengajaknya istirahat sambil memberinya whisky. Lalu kakek itu pun meminumnya. Dan tiba-tiba Stotch menembak kakek itu yang mungkin bisa mengancam keamanannya. Scene beralih ke Matthew yang sedang berdiri di depan rumahnya Jennifer. Saat itu dia mendengar Jennifer memanggilnya. Dia pun masuk ke dalam rumah. Di dalam, Jennifer pun terus memanggil namanya. Tapi karena Matthew sangat ceroboh, sehingga dia harus jatuh dari tangga dan pingsan. Setelah bangun, dia pun dikagetkan dengan Jennifer yang penuh dengan tatapan dendam. Matthew pun minta maaf. Lalu Jennifer pun menyuruhnya untuk tidur di pangkuannya. Dan setelah itu, Jennifer mengikat lehernya Matthew dengan tali. Oke, saatnya pembalasan dimulai. Scene balik ke mereka berdua yang mencari Matthew. Mereka pun berpencar dan kali ini Jennifer menunjukkan dirinya di hadapan Stanley. Stanley pun mulai mendekatinya, tapi nampaknya Jennifer telah menjebaknya sehingga Stanley terkena jebakan tikus. Andy pun datang untuk melihat Stanley, tapi dia juga digeplak oleh tongkat baseball. Andy pun bangun. Dia diikat di sebuah bak mandi yang diisi air kotor, sedangkan Stanley diikat di pohon sambil direkam oleh Jennifer. Lalu Jennifer pun membukakan kelopak matanya dengan kail pancing. Jennifer pun pergi ke Andy dan dia membalas perbuatannya yang dilakukan dulu. Dia pun mencelupkan kepalanya ke air. Dia pun kembali lagi ke Stanley. Kali ini dia membawa ikan, memotongnya, mengambil dagingnya, dan mengoleskannya ke wajahnya Stanley. Kembali lagi ke Andy. Kali ini Jennifer melepaskan penyangga kayu yang ada di dadanya.
dan memberi air itu dengan soda api sehingga memaksa Andy harus menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Tapi tak lama kemudian dia tidak kuat. Balik ke Stanley, burung gagak itu mulai mencium aroma ikan sehingga membuat burung itu mematuki Stanley hingga sampai mematuki matanya. Beralih ke Johnny, kali ini Jennifer pura-pura mengisi bensin dan setelah itu dia pun membalas perbuatannya Johnny dulu. Dia pun mencabut giginya dan menyuruhnya untuk menyepong pistol seperti apa yang dilakukannya saat itu. Lalu dia pun memotong otongnya Johnny dan menyuapinya dengan otongnya sendiri. Lalu dia dibiarkan mati sampai kehabisan darah. Scene balik ke Sheriff, dia ditelepon oleh guru anaknya. Tapi ternyata yang menelponnya adalah Jennifer. Sontak dia kaget akan hal itu dan segera pulang. Saat sudah pulang di sana tidak ada Jennifer, lalu dia pun kembali mencari di mana dia karena sudah membawa anaknya. Dan di mobil tiba-tiba lalu dia pun terbangun sambil diikat tangannya dan sebuah shotgun yang nempel di boolnya. Jennifer pun menusuk-nusukkan shotgun itu sama seperti waktu polisi itu menganal dirinya. Lalu dia pun mengambil tali mengikatnya pada pelatuk dan Matthew yang sedang tertidur. Sehingga kalau Matthew bergerak, shotgun itu akan menembaknya. Saat itu Matthew pun bangun, dia pun langsung bergerak ke arah Sheriff itu sehingga shotgun itu menembak polisi, bahkan sampai tembus sampai menembak Matthew. Tamat. Gimana menurut kalian filmnya? Sadis kah? Atau kurang? Oke, itu saja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih yang udah nonton, silahkan klik tombol subscribe dan komen di bawah ya jika kalian mau dibikinin film apa atau mau kasih masukan, kritikan, silahkan. Saya akan dengan senang hati menerimanya. Oke, itu saja yang bisa gue sampaikan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.